Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra. Makin seru menjelang digelarnya hari pencoblosan pemilu tahun 2024 pada tanggal 14 Februari tahun 2024 membuat suhu politik makin panas. Sebelum saya menyampaikan unek-unek saya dan keresahan saya menjelang hari pencoblosan pemilu tahun 2024 pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Di sini saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mari kita kawal pemilu tahun 2024 agar berjalan dengan jujur, adil, dan damai. Dan juga dari pemilu ini bisa terpilih anggota legislatif yang akan mewakili kita nanti di parlemen. Dan juga harapan kita dari pemilihan presiden tahun 2024 ini bisa terpilih seorang presiden yang bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi, terutama mengenai pengelolaan kekayaan sumber daya alam Indonesia harus tetap dikelola oleh pemerintah Indonesia dan tidak boleh dikuasai kembali oleh asing. Kembali saya menyampaikan unek-unek dan juga keresahan saya sebagai anak bangsa menjelang digelarnya hari pencoblosan pemilu tahun 2024 pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Waktu yang kian sempit membuat elit partai politik dan tim pemenangan panik. Manuver politik dan saling serang antar kubu pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta kontestasi pemilu tahun 2024 semakin intens dan semakin masif dilakukan secara terang-terangan. Berbagai cara dilakukan untuk menyerang dan menjatuhkan kubu pihak lawan. Etika dan adab dalam berpolitik sudah tidak lagi diindahkan dan dipedulikan. Pokoknya masa bodoh dengan semua itu. Yang penting bagaimana caranya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukung dan diusung bisa jadi pemenang dalam kontestasi pemilu tahun 2024. Gagal menggunakan strategi A, maka strategi B, C, dan seterusnya akan dilakukan. Bukan hanya pernyataan-pernyataan kontroversial, ujaran kasar untuk menyerang kubu lawan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, atau juga dengan menggunakan pihak lain atau pihak ketiga juga dimainkan. Baik yang dilakukan oleh elit partai politik dan kader partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, maupun oleh tim pemenangan juga dimainkan. Kampanye terbuka dengan pengarahan massa pendukung partai dan simpatisan partai, serta menghadirkan orator handal untuk mempengaruhi massa agar memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka usung saat pencoblosan nanti. Menghadirkan bintang tamu dari kalangan artis terkenal untuk menyemarakan dan memeriahkan jalannya kampanye, menghadirkan alim ulama dan tokoh masyarakat, tokoh politik, dan publik figur, baik dari kalangan purnawirawan TNI, Polri, mantan pejabat, mantan menteri, menghadirkan sosok pengusaha terkenal, selebgram, dan lainnya juga dilakukan. Semua elemen harus bekerja dan harus bergerak. Tujuannya apa lagi? Kalau bukan untuk menarik simpati rakyat dan mempertontonkan kekuatan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka usung kepada rakyat. Kalau janji-janji manis saat kampanye, gak usah diomongin lagi. Udah kayak radio bedeng kita mendengarnya setiap hari. Pemasangan ulang alat peraga kampanye yang rusak dan hilang, baik berupa poster, spanduk, banner, dan bendera partai yang dilakukan oleh tim pemenangan itu rutin dilakukan. Untuk kegiatan pembagian sembako ya masih sama bentuk dan jumlahnya, telur 6 butir, beras 2 liter, yaitu minyak goreng 1 liter. Walaupun nggak sesering dulu pada waktu awal mulai kampanye, saat ini sekali dua kali masihlah dilakukan. Nggak tahu nanti pada waktu menjelang hari pencoblosan biasanya ada serangan fajar, dan itu udah bukan menjadi rahasia umum lagi. Memang nilai sembako yang dibagikan oleh tim sukses di tingkat bawah ini untuk nilainya itu nggak seperti sembako yang dibagikan oleh Bapak Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Tapi masih lumayan lah sebagai pelipur lara buat rakyat kecil seperti saya. Di tengah naiknya semua harga kebutuhan bahan pokok akibat aksi borong beras dan minyak goreng yang dilakukan oleh caleg dari partai politik peserta pemilu. Selain melakukan kampanye terbuka dengan mengarahkan massa pendukung dan simpatisan partai, forum debat dan diskusi baik yang diadakan oleh stasiun televisi maupun yang diadakan sendiri oleh tim pemenangan dengan mengundang pasangan calon presiden dan wakil presiden, mengundang tim pemenangan dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden, mengundang pengamat politik, kritikus politik, pakar politik, ketua BEM dan akademisi dari perguruan tinggi sebagai narasumber juga dilakukan. Namun sayang, kampanye terbuka, forum debat dan diskusi yang seharusnya digunakan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden atau juga tim pemenangan untuk memaparkan ide, gagasan, dan program kerja apa yang akan dilakukan seandainya nanti terpilih sebagai pemenang dalam kontestasi pemilu, malah menjadi kampanye yang tidak beretika dan beradab, memunculkan pernyataan-pernyataan kontroversial, ujaran kasar dan ujaran kebencian, dan mempertontonkan kekuatan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka usung kepada pendukung dari pihak lawan.
kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang. Termasuk Jokowi itu mau kita apain, kita nantilah. Setiap Mas Ganjar datang, lalu ada yang ngintili. Padahal sing tukang ngintil kuwi apa jenenge? Wedhus kuwi isane kudune meng ditongsek. Wedhus kok mendukung paslon. Kabeh bandeng. Bandeng hari ini ketaton. Suwo. Ulangi ya Su. Cangkemmu ciamik pola Su. Cukup ya Su. Begitu juga dengan forum debat dan diskusi, baik yang diadakan oleh stasiun televisi maupun yang diadakan sendiri olai partai politik dan tim pemenangan dengan mengundang narasumber, malah jadi forum debat tanpa solusi yang isinya saling serang, saling caci maki, saling hujat, saling merendahkan dan saling menjatuhkan, serta untuk penyebaran berita hoax. Sampai presiden itu levelnya aduh amit-amit dah. Yang mana? Ya presiden bagi sembako di emperan pagar istana. Itu yang menurunkan marwah negara itu. Oke. Pembagian sembako oleh Bapak Presiden di depan istana. Alhamdulillah masyarakat senang. Luar biasa pemimpin bangsa. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Tujuannya apa lagi? Kalau bukan untuk menjatuhkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dari pihak lawan. Seharusnya kampanye terbuka yang digelar dengan mengerahkan massa pendukung partai dan simpatisan partai dengan mengundang orator handal serta artis terkenal. Begitu juga nih dengan forum debat dan forum diskusi. Seharusnya digunakan untuk menyampaikan ide, gagasan serta program kerja apa yang akan dilakukan jika nanti terpilih. Bagaimana semua yang tadi saya uraikan bisa mendapatkan solusi kalau pemilu yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali dan sejatinya bisa menjadi pesta rakyat, disambut dengan riang gembira oleh rakyat, serta bisa menjadi edukasi politik yang baik buat rakyat untuk memilih wakil rakyat yang bisa menjadi penyambung lidah rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Ini malah jadi ajang penipuan terhadap rakyat yang rutin dilakukan setiap 5 tahun sekali dan dibiayai oleh negara. Kita bisa lihat sendiri tiap pemilu bagaimana rakyat dibohong dengan janji-janji manis, calak janji-janji manis calon presiden dan wakil presiden, dan ketika dia terpilih apa? Semua janji terlupakan. Itu pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali itu malah membuat rakyat Indonesia setiap kali pemilu diselenggarakan malah terpecah belah, terkotak-kotak, saling membenci, saling bermusuhan satu sama lain, hidup dibayangi dengan rasa ketakutan dan kekhawatiran kalau pemilu yang sedang berlangsung saat ini akan berakhir dengan kekacauan. Jadi masyarakat bawah ini terjadi yang berantem elit politik, ini masyarakat bawah yang merasakan. Mas khawatiran mereka ya bukan tidak beralasan dengan melihat situasi dan kondisi politik yang ada saat ini. Berbagai pernyataan kontroversial itu disampaikan baik oleh elit partai politik, oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun oleh tim pemenangannya. Nah, ini membuat takut masyarakat di bawah. Itu semua terjadi kenapa? Semua itu terjadi hanya karena beda pilihan, beda dukungan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukung. Kita perhatikan setiap 5 tahun sekali. Tidak ada edukasi politik yang baik yang bisa dijadikan contoh oleh rakyat. Nah, saat ini kita bisa lihat sendiri bagaimana kacaunya pemilu tahun 2024 ini. Politik identitas juga digunakan, saling hujat, saling caci, saling maki, serang. Jadi pemilih yang tidak beretika dan tidak beradab dan tidak bisa memberikan edukasi politik yang baik untuk rakyat, terutama nih untuk generasi penerus. Itu nggak ada yang bisa dijadikan contoh. Yang ada malah menanamkan sikap arogansi, haus kekuasaan, permusuhan, kebencian. Ya lagi-lagi karena beda dukungan dan beda pilihan. Dalam kontestasi pemilu tahun 2024, keterlibatan alim ulama dan tokoh masyarakat di kalangan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ikut dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 itu cukup merata. Sebagai rakyat, saya pribadi dan mungkin juga seluruh rakyat Indonesia
Saya sangat berharap bahwa dengan keterlibatan alim ulama dan tokoh masyarakat di kalangan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan yang ikut dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 2024 bisa memberikan rasa aman, rasa tentram, dan rasa damai bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mencegah terjadinya permusuhan, terjadinya perpecahan di antara massa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu juga kami sangat berharap kehadiran ulama dan tokoh masyarakat bisa memberikan edukasi yang baik serta bisa memimpin dan menenangkan pendukungnya. Bukan malah sebaliknya, keterlibatan alim ulama dan tokoh masyarakat di kalangan calon presiden dan wakil presiden malah ikut-ikutan memperkeruh suasana. Ya kenapa saya bicara sedemikian? Ya kita bisa lihat sendiri. Ya kembali lagi, semua itu diunggah di media sosial. Ada salah satu ulama yang mengatakan bahwa Anies Baswedan Imam Mahdi. Lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abbas sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malakan. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024 Dajjal. Itu ada yang menggunakan ayat untuk menganjurkan agar pemilih memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Semua tersebar di media sosial, ya terutama di platform TikTok dan snack video. Kalau kita megang HP, buka tuh udah isinya pusing itu. Berbagai macam video yang berkaitan dengan pemilu dan pilpres tahun 2024 itu ada. Sampai pernyataan Ahok yang mengatakan bahwa Jokowi tidak bisa bekerja itu ada. Dengan keterlibatan alim ulama dan juga tokoh masyarakat itu malah ikut ngompor-ngompori, ikut manas-manasi masa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan pernyataan yang kontroversial yang bisa memicu perpecahan dan permusuhan baik saat masa kampanye maupun setelah semua proses penyelenggaraan pemilu tahun 2024 hingga penghitungan perolehan suara selesai dihitung sampai nanti penetapan siapa yang keluar sebagai pemenang dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 2024 ini diputuskan. Itu harapan saya dan mungkin juga harapan seluruh rakyat Indonesia dengan kehadiran alim ulama dan tokoh masyarakat di kalangan calon presiden dan wakil presiden bisa menenangkan, bisa menyejukkan, bisa memberikan rasa aman, tentram, damai. Bukan malah sebaliknya seperti yang tadi saya bilang. Kami rakyat Indonesia sangat mengharapkan itu, terutama saya pribadi sangat mengharapkan. Amin menang wajib, amin kalah dosa. Quran surah Al-Qasas ayat 26, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 107, 125, 143, Quran surah Ad-Dukhan ayat 18, ayat 51, Quran surah At-Takwir ayat 21, dan Quran surah At-Tin ayat 3. Tepuk tangan untuk kemenangan amin. Amin menang, amin kalah. Barat ini melihat bahwa umat ini tidak boleh dibiarkan dalam kebingungan, Pak. Urusan pemilih-memilih ini akan menentukan selamat dan tidaknya negeri ini, bangsa ini, dan 280 juta rakyat di negeri ini. Maka umat Islam yang merupakan mayoritas, mereka harus dibimbing, harus diberikan arahan. Dan kami memutuskan untuk menyatakan wajib memilih amin dengan pertanggungjawaban dunia sampai akhirat nanti. Memang banyak alim ulama bisa memberikan masukan atau juga tausiah yang menenangkan. Banyak, gak sedikit yang bisa seperti itu. Misalnya Buya Yahya, bagaimana Buya Yahya menyampaikan pesannya kepada masyarakat dalam menghadapi pemilu yang 2024 ini. Itu sangat menenangkan apa yang dilakukan oleh Buya Yahya. Ada lagi yang mengatakan jangan menggunakan agama untuk politik identitas. Ada, nggak sedikit alim ulama dan tokoh masyarakat yang menyarankan itu. Nah, itu bisa memberikan rasa aman, rasa damai kepada masyarakat. Masyarakat nggak dibayangi oleh rasa ketakutan. Itu harapan saya pribadi dan juga rakyat Indonesia. Nah, buat alim ulama dan tokoh masyarakat yang ikut memberikan ketenangan dan ketentraman, memberikan rasa aman dan damai kepada rakyat Indonesia, baik pada saat masa kampanye dan nanti setelah proses pemilu ini selesai. Saya sebagai anak bangsa, saya sangat berterima kasih sekali. Perlakukan agama ini dengan hati-hati. Jangan mempermain-mainkan agama. Jangan menjadikan agama ini alat permainan, apalagi untuk memperoleh dunia. Dari awal saya menentang politik identitas karena bagi saya politik identitas dengan membawa agama itu mempermainkan agama, mengajak-ngajak orang untuk ikut demi agama, padahal yang ngajak ini sebetulnya mencari dunia, yaitu jabatan dunia. Tolong catat kalimat pendek dan sebarkan, pahami, sebarkan dan rasakan. Ketahuilah bahwa dalam pemilihan nanti, tolong kalimat sederhana agar jangan Anda membuat permusuhan, jangan Anda membuat kebencian, jangan Anda caci maki dan olok-olok. Maka dengar kalimat sederhana, wahai hamba-hamba tercinta, hamba-hamba yang kami cintai. Dengar urusan pilihan presiden, sederhana rumusnya. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan caci calon pilihan orang lain. Kalau Anda berpegang dengan ini, maka ketahuilah tidak akan ada yang berantem dalam hidup ini. Gak ada caci maki, dan bahkan Anda akan menilai bahwasanya yang biasa caci maki adalah orang sok sombong, seolah-olah calonnya adalah malaikat.
Tidak perlu caci maki. Kalau memang calon Anda orang baik, orang benar, cukup Anda sebutkan programnya apa, tanpa mencaci orang lain. Sebab kalau Anda mencaci calon yang lain, dia pun juga orang yang mencintainya, dia akan mencaci calon Anda. Berarti sesungguhnya Anda telah mencaci calon Anda sendiri. Semoga apa yang dilakukan oleh Buya Yahya dan alim ulama yang lainnya yang mengajak rakyat Indonesia untuk mengawal agar pemilu bisa berlangsung dengan aman dan damai. Semoga apa yang mereka lakukan itu bisa diikuti oleh alim ulama dan tokoh masyarakat yang lainnya. Semoga. Sekali lagi, saya sebagai anak bangsa mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Buya Yahya dan alim ulama yang sudah memberikan masukannya, sudah memberikan sarannya, sudah memberikan tausiahnya agar rakyat Indonesia bisa mensukseskan pemilu yang saat ini sedang berlangsung di negara kita dengan aman dan damai. Nah, selain itu juga, saya sangat berharap kepada alim ulama dan tokoh masyarakat yang ada di kalangan calon presiden dan wakil presiden peserta kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 bisa memimpin dan menenangkan masa pendukungnya untuk bisa menerima apapun hasil dari pemilu yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Kalau pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukung berhasil memenangkan kontestasi pemilihan presiden, tidak lantas bersikap jumawa, membusungkan dada, mengejek pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kalah. Begitu juga nih, kalau pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukungnya kalah, bisa menenangkan masa pendukungnya agar bisa menerima kekalahan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukungnya ini dengan ikhlas, dengan lapang dada, jangan malah membuat gaduh, membuat ricuh yang bisa mengakibatkan permusuhan dan perpecahan. Itu menuntut ini, menuntut itu, mengadakan demo sampai berjilid-jilid karena tidak bisa menerima kekalahan dan menganggap kekalahan yang dialami oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukungnya ini akibat dicurangi, akibat dijegal karena ketidaknetralan KPU dan pemerintah, sehingga menuntut pemilu ulang, mengajukan ke MK dan yang lainnya. Nah, kenapa saya pribadi bicara seperti itu? Karena saya tidak menginginkan pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali malah dijadikan sebagai untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Saya tidak mau, dan mungkin seluruh rakyat Indonesia tidak mau. Dan saya pribadi tidak mau mewariskan permusuhan dan kehancuran bangsa dan negara kepada anak cucu kita. Itu tadi ya, saya pribadi dan mungkin juga rakyat Indonesia yang lainnya sangat berharapkan keterlibatan alim ulama, tokoh masyarakat yang ada di kalangan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ikut dalam kontestasi pemilu tahun 2024 ini bisa memberikan rasa aman, rasa tentram, dan rasa damai bagi seluruh rakyat Indonesia, bisa mencegah terjadinya permusuhan dan terjadinya perpecahan di antara masa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan saya juga berharap dengan kehadiran alim ulama dan tokoh masyarakat di kalangan calon presiden dan wakil presiden yang ikut dalam kontestasi pemilu tahun 2024 bisa memberikan edukasi yang baik serta bisa memimpin dan menenangkan masa pendukungnya. Saya sangat berharap sekali. Demikian buat saudara-saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Harapan saya dan mungkin juga harapan seluruh rakyat Indonesia yang masih waras dan sehat dalam berpikir, tidak terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh yang menyesatkan dan lain sebagainya, dengan tensi dan suhu politik yang semakin memanas menjelang hari pencoblosan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, saya mengajak dan menyerukan kepada saudara-saudaraku semuanya, mari kita berpikir secara sehat dan secara rasional serta menahan diri, dan salah satunya dengan tidak merendahkan, menghujat pihak mana. Pilihan kita boleh beda, dukungan kita juga boleh beda, karena itu hak dalam berdemokrasi. Tapi karena beda pilihan dan beda dukungan, lantas kita terpecah belah dan terkotak-kotak. Kita saling bermusuhan satu sama lain. Berpolitik harus tetap menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Kita jangan mau diprovokasi dan jangan mau dipengaruhi oleh pihak manapun yang hanya mencari keuntungan buat dirinya sendiri, untuk kelompok dan golongan, atau demi untuk kepentingan asing yang ingin kembali menguasai pengelolaan kekayaan sumber daya alam Indonesia untuk keuntungan mereka. Mari kita sukseskan dan kawal jalannya pemilu tahun 2024 agar bisa berlangsung dengan jujur, adil, dan damai. Tentukan pilihanmu sendiri berdasarkan hati nurani. Jangan mau dipengaruhi dan diintimidasi oleh siapapun dan oleh pihak mana, karena pilihanmu menentukan arah bangsa dan negara untuk 5 tahun ke depan. Jangan kau gadaikan hak suaramu hanya karena uang, sembako, gelas, kaos, kalender, dan janji-janji manis calon legislatif dan calon presiden dan wakil presiden saat kampanye. Jadilah pemilih yang bijak. Sekali lagi saya tekankan, karena di dalam hak suara yang kita berikan akan menentukan nasib bangsa dan negara kita Indonesia. Menang kalah dalam sebuah permainan atau kontestasi seperti pemilu yang saat ini sedang berlangsung atau games itu biasa.
Kalau kita nggak mau kalah, maunya menang terus, jangan ikut satu kompetisi atau perlombaan. Begitu juga dengan pemilu yang akan diselenggarakan nanti pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Sama seperti sebuah permainan atau game. Kalau pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kita usung dan nanti keluar sebagai pemenang dalam kontestasi pemilu atau pemilihan presiden tahun 2024 ini, kita jangan lantas merasa jumawa, membusungkan dada menjadi ponggah, angkuh. Jangan. Dan jangan juga kita meremehkan atau mengejek serta membuli dan memanas-manasi pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kalah. Jangan. Nah begitu juga nih pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kalah itu bisa menerima kekalahan ini dengan lapang dada, dengan ikhlas. Jangan lantas marah karena tidak bisa menerima kekalahan yang dialami, lalu membuat gaduh, membuat ricu, demo dengan mengerahkan massa pendukungnya sampai berjilid-jilid untuk menuntut ini dan itu karena menganggap kekalahan yang dialami oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukung akibat dicurangi, akibat dijegal karena ketidaknetralan pemerintah dan ketidaknetralan KPU. Kita bersama ingin agar Indonesia tetap aman dan damai, keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa negara tetap terjaga baik pada saat pelaksanaan pemilu maupun setelah pelaksanaan pemilu dan seterusnya. Semuanya kembali kepada kita karena kitalah yang bisa menentukan. Ya, sekalipun aparat keamanan sudah berusaha untuk menjaga dan mengantisipasinya, mereka tidak akan mungkin bisa berbuat banyak tanpa ada kerjasama yang baik dengan rakyat. Jadi semuanya tergantung kita mau Indonesia damai, mau Indonesia aman, atau mau Indonesia hancur. Semua tergantung dengan kita. Mari kita berpikir secara sehat dan rasional serta bisa menahan diri untuk tidak mudah dihasut dan diprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin membuat ricu dan membuat gaduh. Ingat, kedaulatan bangsa dan negara ada di tangan kita. Mari kita kawal dan jaga agar pemilu tahun 2024 ini bisa berlangsung dengan jujur, adil, aman, dan damai. Mari kita ciptakan suasana pemilu yang beretika, beradab, aman, tentram, dan damai. Nah, semoga pemilu tahun 2024 ini bisa menghasilkan anggota DPR RI, DPRD, DPD yang bisa menjadi wakil kita di parlemen, menjadi penyambung lidah rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat dari Sabang sampai Merauke, bisa mengemban dan menjalankan amal yang diberikan oleh rakyat dengan baik dan benar, bukan malah menjadi wakil dari partai politik yang mendukungnya, bukan menjadi wakil untuk kelompok dan golongannya. Begitu juga dengan calon presiden dan wakil presiden yang berhasil memenangkan dan terpilih dalam kontestasi Pilpres tahun 2024 ini. Juga seorang presiden yang benar-benar bisa mengemban dan menjalankan amanat rakyat, seorang presiden yang memikirkan dan peduli dengan kesejahteraan rakyat, bisa membawa bangsa dan negara kita ke arah yang lebih baik lagi, lebih maju lagi, bisa menjaga dan mengelola kekayaan sumber daya alam Indonesia dan hanya dipergunakan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk dirinya sendiri, untuk kelompok dan golongannya, apalagi untuk kepentingan asing. Jangan wariskan permusuhan dan kehancuran serta kebobrokan kepada anak cucu kita. Semuanya ini demi untuk pemilu damai yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 dan demi untuk persatuan dan kesatuan serta untuk kemajuan bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Amin. Oke, akhir kata saya Hendra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.